Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang akhlak terhadap sesama manusia yang akan dibahas oleh Fitria Tahta Alfiana, Masita Putri Prastuti, Ilham Nurmahati, dan saya sendiri. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya langsung akan menjelaskan pengertian akhlak. Kata akhlak berasal dari bahasa Arab, jamak dari khuluq yang artinya tabiat, budi pekerti, watak atau kesopanan. Sinonim kata akhlak adalah tata krama, kesusilaan, sopan santun, modal, etik, ethos, etikos, itu bahasa Yunani. Pengertian akhlak secara istilah. Salah satu pendapat dari Imam Al-Ghazali mendefinisikan akhlak adalah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa manusia yang dapat melahirkan sesuatu perbuatan yang mudah dilakukan tanpa dilakukan untuk menjelaskan lebih lama. Maka jika kelahiran tersebut lahir suatu tindakan terpuji sesuai dengan akal dan norma agama, akhlak yang baik, tetapi kala ia melahirkan tindakan yang jahat, maka kesalahan yang buruk. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pengertian akhlak secara istilah. Salah satu pendapat dari Imam Al-Ghazali mendefinisikan akhlak adalah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa manusia yang dapat melahirkan suatu perbuatan yang mudah dilakukan tanpa dilakukan untuk menjelaskan lebih lama. Maka jika kelahiran tersebut lahir suatu tindakan yang terpuji sesuai dengan akal yang norma agama, akhlak yang baik, tetapi makala ia melahirkan tindakan yang jahat, maka kesalahan yang buruk. Akhlak kepada sesama manusia. Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial. Al-insanu itmaiyun bi'at tobi'i. Integritas manusia dapat dilihat secara bertingkah: integritas pribadi, integritas keluarga, dan integritas sosial. Di antara ketiga lembaga pribadi, keluarga, dan masyarakat terhadap hubungan yang saling mempengaruhi. Manusia yang baik dibangun oleh adanya keluarga-keluarga yang baik dan dibangun oleh individu-individu anggota keluarga yang baik. Sebaliknya, suasana keluarga akan meningkatkan integritas individu, dan suasana masyarakat juga membangun integritas warga dan individu. Akhlak terbagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama akhlakul al-mahmudah atau akhlak baik. Contohnya perbuatan baik terhadap Tuhan, sama manusia, dan makhluk-makhluk lain. Sedangkan yang kedua yaitu akhlakul al-madmumah atau akhlak buruk. Contohnya perbuatan buruk terhadap Tuhan, sama manusia, dan makhluk-makhluk lain. Dalam pembahasan ini, penulis akan membahas mengenai esensi akhlak terhadap sesama manusia yang terdapat pada firman Allah surah Shad ayat 46 yang artinya, sungguh kami telah mensucikan mereka dengan menganugerahkan akhlak yang tinggi kepadanya, yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat. Dari penjelasan di atas, akhlak merupakan anugerah. Jika kita mengamalkan akhlak yang baik, maka akan baik untuk diri kita sendiri atau orang lain. Akhlak mulia kepada manusia. Manusia adalah makhluk sosial yang dalam menjalankan kehidupannya, ia tidak terlepas dari bantuan orang lain. Salah satu hal yang menjadi peran penting dalam pelaksanaan hubungan sosial antar sesama adalah adanya akhlak. Seperti yang diketahui bahwa akhlak yang tidak lain adalah budi pekerti, merupakan
sebuah aspek dalam jiwa seseorang yang memicu untuk melakukan suatu perbuatan tanpa perencanaan. Akhlak merupakan suatu hal yang perannya sangat penting karena akhlak merupakan pembeda antara manusia dengan hewan atau makhluk lainnya. Oleh karena itu, dalam kehidupan akhlak mempunyai andil yang besar. Manusia dikelilingi oleh manusia lainnya. Kesimpulan, setelah menelaah dan memahami akhlak dengan sesama sebagai kesimpulannya adalah sesungguhnya dalam kehidupan kita tidak terlepas dari apa yang sudah ada dalam diri kita sebagai manusia, termasuk salah satunya adalah akhlak. Karena akhlak adalah satu predikat yang disandang oleh manusia, akhlak akan berjalan setelah manusia itu sendiri berada dalam alam sosial. Baik dan buruknya akhlak kepada sesama tergantung dari orang yang menjalani hidup. Apakah membentuk karakternya dengan akal atau dengan hati, karena keduanya adalah sumber. Jadi kesimpulan akhlak antar sesama yaitu sangat dianjurkan selama apa yang dilakukan punya ibadah. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.